Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah saat ini. Ya, saya mengajak untuk pada hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian tetap bersuka cita ya. Di rumah kita beribadah bersama-sama merayakan cinta dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum memulai ibadah hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini Kau masih melindungi menyertai kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Oh haleluya, kalau kami hari ini mendapatkan kesempatan untuk kami dapat beribadah, dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang kami lakukan hari ini itu berkenan di hadapan-Mu. Layakan kuduskan kami Tuhan, kami mau memberikan hati kami mau memberikan yang terbaik hanya untuk Engkau ya Tuhan. Mari hadirlah Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami, dimanapun saudara-saudara kami sedang berada saat ini ya Bapa. Kiranya Engkau melemparkan sukacita penuh, melemparkan damai sejahtera dan melimpahkan kesejahteraan kepada kami semua. Kami mau Tuhan untuk memulai ibadah ini berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami menyerahkan hanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bersuka cita. Walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, COVID-19 hadir di Indonesia, tapi Tuhan Yesus tetap dahsyat, Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Haleluya. Mari kita
mempersiapkan diri untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Oh, haleluya ya Bapa. Mungkin saat ini kami bertanya-tanya, Tuhan, apa yang menjadi rencana-Mu? Tapi kami yakin dan percaya bahwa penyertaan-Mu selalu ada, damai sejahtera selalu hadir setiap hari, selalu baru ya Bapa. Kami mau dengar Tuhan tuntunan-Mu atas kehidupan kami. Mari masuk ruang hati kami yang terdalam. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya akan membahas pada saat ini ya, mengapa ada corona? Apakah ini rencana Tuhan? Jelas bukan. Rencana Tuhan selalu baik. Rencana Tuhan bukan kecelakaan. Kalau gitu, siapa yang berbuat? Siapa yang salah? Mari kita baca. Matius 24 ayat 12 mengatakan apa? Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Inilah semua manusia, percaya atau tidak, kasih sesamanya tidak ada. Semua mementingkan dirinya sendiri. Akhirnya terjadi ketamaan. Demikian juga gereja-gereja. Makin akhir zaman,
Gereja mementingkan gerejanya sendiri, sinodenya sendiri. Padahal gereja terdiri dari bermacam-macam sinode. Jadi kalau sekarang terjadi COVID-19, itu adalah kesalahan manusia sendiri, ketamaan manusia sendiri. Seorang pengusaha menebang hutan untuk kepentingannya sendiri, sehingga timbul tanah longsor, gempa bumi, tanah-tanah retak, tsunami, terjadi ekosistem dunia yang tidak dipelihara. Lah, COVID ini terjadi karena apa? Bisa karena perubahan alam. Yang menyebabkan perubahan alam adalah manusia sendiri yang merusak alam. Karena itu, akibat ketamaan mementingkan sendiri, termasuk gereja-gereja, Tuhan memperingatkan supaya kembali apa yang direncanakan dan yang ditugaskan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, berfirmanlah pada hamba-Mu ini Tuhan, supaya mata hati setiap orang berfirman, beriman, mendengarkan firman yang benar, untuk mengubah dirinya bisa menaati firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Yesus Kristus, kuasai yang mengabarkan firman maupun jemaat yang hadir dengan Roh Kudus-Mu, supaya mengerti, disimpan dalam hati, dan mengubah hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baiklah, supaya kita bisa merubah kebenaran firman Tuhan, bisa kembali kepada kehendak Tuhan, kami akan menceritakan apakah Injil itu. Banyak orang Kristen mengerti Injil. Injil yang bagaimana? Kalau dijawab tidak ngerti. Iman sama pengalaman dulu mana? Tidak mengerti. Pengetahuan sama iman yang penting mana? Tidak mengerti. Karena itu firman Tuhan memperingatkan semua orang percaya dimanapun juga saat ini berada. Dengarlah amanat agung Tuhan Yesus. Matius 28, 6, 16 sampai 19 mengatakan apa? 19 sampai 20 mengatakan apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai pada akhir zaman. Mungkin kalau membaca ini tidak mengerti ya. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Bagaimana kita bisa memberikan mereka jadi murid? Ini harus kita baca dari Markus 16 ayat 15 sampai 16 supaya lebih jelas lagi apa arti suruh pergi. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, kepada semua orang, dengan agama apapun juga, Injil harus diberitakan. Siapakah yang percaya dan dibaptis dan diselamatkan,
tetapi siapa yang tidak percaya tetap akan dihukum. Jadi muridnya diperintah untuk memberitakan Injil. Nah sekarang Injil itu apa? Injil adalah karya Yesus Kristus melalui kematiannya menebus dosa manusia di dalam tubuhnya di kayu salib. Oleh darah-darahnya kita dihidupkan dari mati rohani jadi hidup rohani. Ini yang harus saudara pikirkan ya. Kalau kita hidup rohani, darah Yesus juga bisa menyembuhkan segala penyakit. Itu pun kalau tujuan kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang harus saudara renungkan. Tetapi sudah orang percaya jadi muridku, murid itu harus diajar. Diajar apa? Supaya bisa jadi murid Tuhan untuk mengabarkan Injil keselamatan. Jadi manusia hidup itu harus ngerti apa arti keselamatan. Jangan memikirkan harta dunia. Harta dunia akan diberikan kelimpahan sendiri oleh Tuhan. Asal saudara hidup itu mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, segala pekerjaanmu akan diberkati. Bahkan Yesus sendiri berkata, aku datang untuk memberi kelimpahan. Kerajaan Allah dan kebenarannya itu apa? Di surga bukan soal makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Itu hanya didapat kalau Tuhan Yesus yang memberi anugerah. Jadi 1 Korintus 15 ayat 4 dan 5 itulah isi seluruh Alkitab yang sangat penting dan terpenting. Itu kita sebagai orang percaya harus megang erat-erat firman itu. Apa bunyi firman? Yang sangat penting. Ingat ya, seluruh Alkitab yang sangat penting dan yang terpenting. Sesuai kitab suci, Yesus datang ke dunia mau mati untuk nebus dosa saudara. Ia mati dikubur hari ketiga, bangkit lagi ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara. Siapa yang masuk surga? Hanya orang yang percaya dengan iman. Banyak orang Kristen, saya percaya karena kami beriman. Memang Alkitab mengatakan, kamu bisa masuk surga karena iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Jangan sombong jadi orang Kristen. Kalau sudah iman, pasti masuk surga. Tapi iman yang bagaimana? Banyak bermacam-macam iman, tapi hanya satu iman yang menyelamatkan. Karena itu kalau orang beriman pasti diperkenan Allah. Kalau diperkenan Allah, orang beriman pasti percaya Allah ada. Dan siapa yang mencari Allah akan diberkati Tuhan. Ini yang harus saudara renungkan sebagai seorang percaya, sehingga dalam mengalami pandemi ini kita bisa mengatasi. Yang ketiga ya, saudara sebagai orang percaya harus mendengar Injil keselamatan. Tadi sudah saya katakan, Injil keselamatan sebab yang penting telah kusampaikan, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga
sesuai kitab suci. Jadi kalau kita melihat ini ya, Yesus itu bisa mati enggak? Yesus itu karena Allah tidak bisa mati. Dia mati. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Maksudnya dia mati untuk mengganti kita yang mati supaya hidup benar. Dan Yohanes 10:17 mengatakan apa? Akulah Yesus. Aku berkuasa menyerahkan nyawaku, mati untuk nebus dosamu. Tapi aku juga berkuasa mengambil nyawaku sehingga aku hidup lagi. Lah, inilah yang harus direnungkan sebagai orang Kristen. Karena itu, Injil keselamatan harus diberitakan. Yesaya 6 ayat 6-8 mengatakan apa? Waktu Yesaya diberi arang api diletakkan di mulutnya, apa yang terjadi? Iya, hidup benar, dosa diampuni. Lalu Tuhan berkata, siapakah yang mau kami utus supaya bangsa Israel kembali kepada Allah yang benar? Jawab Yesaya apa? Ini Tuhan, aku Yesaya, utuslah aku. Lah. Demikian juga Injil Kristus diajarkan Yesus. Yang mengerti keselamatan diperintahkan pergi ke seluruh dunia untuk mengabarkan Injil keselamatan. Yang percaya dijadikan murid, dibaptis, artinya dibaptis supaya dia setia pada Tuhan, dan diajarkan bagaimana mengabarkan Injil keselamatan. Jadi diajar, saudara sudah mengerti, saudara harus memberitakan Injil supaya orang itu mengerti. Kalau orang itu mengerti, dia pasti mengabarkan Injil. Jadi pekabaran Injil itu terjadi sampai sekarang. Roma 10, 14-15. Ini firman Tuhan mengatakan, tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya dia jika mereka tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi kalau kita memberitakan Injil itu, kita membawa berita baik bagi setiap orang yang mendengarkan. Karena itu, supaya kamu mengenal Yesus sebagai Juru Selamat Kristus dan Tuhan, mau mati untuk mengganti saudara. Saudara bisa mengabarkan Injil, bisa mengabarkan kabar baik kalau saudara mengenal Yesus. Siapakah Yesus itu sebenarnya? Karena itu Injil Kristus tentang kematian dan kebangkitan menebus dosa kita itu harus diberitakan. Ini direnungkan benar-benar ya, urut-urutannya saudara jadi manusia sejati, manusia ciptaan baru. Pertama, orang mendengar berita Injil. Lalu Tuhan Yesus berkata, sesudah mendengar, aku berkata, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Mendengar Injil Kristus menebus dosa kita, surga menyediakan tempat, kami sadar berita Injil. Sehingga hidupku berubah. Betul, Yesus itu merubah rohani kami yang buta jadi melihat yang benar.
Yang kedua, orang itu sesudah pindah dari hidup lalu percaya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau surga kalau tidak melalui aku. Artinya percaya bahwa Yesus jalan surga. Nah, orang kalau percaya, tadi mendengar, sekarang percaya. Yang ketiga, orang itu mesti beriman. Kenapa orang itu beriman? Karena ia mendengar firman Kristus. Firman Kristus, sabda atau kata Kristus itulah yang membuat aku beriman. Jadi yang ketiga timbul iman. Sudah punya iman, semua orang pasti bertobat. Orang bertobat karena apa? Karena kasih Kristus. Ingat waktu Yesus disalib, Yesus berkata apa? Bapa, ampunilah mereka. Dia yang menempeleng aku, yang mencabui aku, yang mahkota dari duri kepada kepalaku, yang menyalibkan disalib, tangan dan kakiku dipaku. Itu karena apa? Karena saya memikul dosa orang yang menyakiti aku. Ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka penjahat di sampingnya begitu mendengar kata Yesus, dia sadar bahwa Yesus itu orang benar tidak layak disalib. Tapi akulah orang berdosa, pembunuh, perampok, penjinah yang layak dihukum. Yesus, kalau engkau kembali ke rumah Bapa, ingatlah akan aku. Lah, ini dikatakan oleh Yesaya. Walaupun dosanya merah seperti kemisi, kalau minta ampun akan diampuni, sehingga dosa yang merah tadi akan menjadi putih seperti salju. Dosa-dosa lama tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Apalagi Yeremia 33 mengatakan, kasih Tuhan sepanjang masa sampai sekarang. Tapi yang salah tetap diadili. Yang salah dihukum, yang benar dibebaskan. Nah, ajaran-ajaran yang pernah saya beritakan itu direnungkan di sini. Jadi bertobat bukan takut pada hukuman negara, pada hukuman neraka. Banyak orang bertobat biar tidak masuk neraka. Kita bertobat tidak masuk neraka. Kalau kami masuk neraka, kami tidak mengaku Yesus sebagai juru selamat Kristus dan Tuhan. Karena itu firman Tuhan mengatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Memberikan anaknya yang tunggal mati untuk mengganti dosa kita. Itulah kasih Tuhan. Tetapi barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melahirkan hidup, melainkan murka Allah tetap di atasnya. Itulah yang dikatakan Injil keselamatan. Percaya selamat tidak tetap ada murka. Kalau murka itu hukuman tetap di atas kepala kita. Jadi orang yang sudah percaya
mau bertobat pasti dibaptis. Apakah arti baptisan? Baptisan adalah saya sumpah setia, saya mengasihi Tuhan Yesus, saya mau menuruti perintah-perintahnya. Itulah kalau saudara dibaptis. Banyak orang dibaptis ya sudah, tapi tidak ngerti arti baptisan. Kalau kamu tidak setia pada Yesus, cuma-cuma kamu dibaptis. Ingatlah kamu yang belum dibaptis. Kalau dibaptis ya ada sumpah setia. Mati hidup saya akan ikut Tuhan. Setia sampai mati. Seperti Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah setiap orang punya pikiran Kristus. Artinya kita itu hidup sesuai dengan firman Kristus. Yesus yang adalah Allah, ia tidak menunjukkannya setara dengan Allah, tapi menunjukkan kerendahan hati sebagai hamba, taat pada Bapa, taat sampai mati di kayu salib. Itulah baptisan. Dilahirbarukan. Orang yang percaya, yang dibaptis, itu berani sumpah setia pada Tuhan, pasti dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kita bisa hidup baru, jadi ciptaan baru, itu adalah karunia Tuhan. Jadi orang yang ada Roh Kudus itu pertama harus percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah, duduklah, bertatalah dalam hatiku. Jadi menerima Yesus sebagai Juru Selamat dalam hati, tapi melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Dan saya mau menerima Yesus, akan diberi kuasa menjadi anak Allah. Sekarang persoalannya, sudah sekian tahun mendengarkan firman di gereja. Sudahkah engkau menjadi anak Allah? Kalau saudara menjadi anak Allah, pasti saudara menerima Kristus Juru Selamat dalam hati kami, menjadi Raja kami. Melalui Roh Kudus yang menuntun kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran. Itulah yang disebut ciptaan baru. Jadi kalau saudara jadi ciptaan baru, pasti meninggalkan hidup lama, menuju ke hidup baru. Hidup baru mesti melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, siapapun kamu yang percaya kepadaku, kalau kamu mendengar perkataanku dan melakukan, kamu adalah saudaraku. Kalau kami saudara Yesus, berarti kami bersekutu dengan Yesus. Apakah yang dimaksud saudara Yesus? Filipi 3, 10-11 mengatakan apa? Aku percaya akan kuasa kebangkitan Kristus. Yang kuingini selama hidup ini, aku mau bersekutu dengan penderitaan Kristus. Kalau aku mati, aku pasti masuk surga bersama Kristus. Jadi orang Kristen ciptaan baru tidak bisa tidak pasti memberitakan Injil Kristus.
Pasti dilakukan. Karena apa? Roh Kudus yang bekerja kepada kami. Supaya kami hidup sesuai dengan Kristus. Itulah untuk mengenal siapakah Yesus itu. Setiap orang yang ada Roh Kudus di dalam dirinya, orang itu ciptaan baru, sehingga 1 Korintus 12 ayat 3 mengatakan, tidak ada orang pun bisa mengutuk Allah. Semua orang pasti mengaku bahwa Yesus memang Allah. Lah ini, Yesus memang Allah. Jadi orang itu hidupnya pasti damai. Segalanya dibutuhkan Tuhan, dilengkapi dengan perbekalan yang cukup. Nah inilah, banyak orang ke gereja supaya dapat pekerjaan, banyak orang ke gereja supaya kaya. Itulah orang yang belum beriman. Kita iman mau memikul salib Yesus tiap hari. Bahkan Kisah 14:22 mengatakan apa? Untuk masuk kerajaan Allah banyak mengalami penderitaan. Lah ini yang harus direnungkan ya. Sudahkah saudara siap mengabarkan Injil Kristus? Yesus tadi mengatakan apa? Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah bangsa muridku. Yaitu yang mereka mengabarkan Injil keselamatan. Yang percaya dibaptis supaya setia akan firman-Ku. Dan dia yang sudah setia harus mengajar orang lain untuk mengerti Injil Kristus yang diberitakan atas perintah Tuhan. Apa yang dikatakan Yesus zaman akhir? Kasih kebanyakan orang. Dulu waktu saya masuk gereja tahun 84, saya tidak tahu apa-apa jadi pekabar Injil. Saya sudah ngomong tidak mengerti. Yang milih bukan aku tapi Tuhan. Sebab pekabaran Injil itu ujung tombak gereja. Kalau gereja tidak ada Injil, gereja itu terangnya makin suram. Akhirnya padam. Lalu jadi apa jemaatnya? Kalau padam, buta tidak bisa melihat apa-apa. Berjalan tersandung jatuh. Itulah kesalahan gereja sekarang. Saya tidak ngerti ya. Pada tahun 65 sampai 92, perayaan Natal itu diinstansi perintah. Baik di ABRI, di Kota Madya, guru-guru itu besar-besaran. Tetapi sudah setan marah, gereja dibakari. Kalau gereja dibakari, kita rugi atau tidak? Rugi atau tidak? Kita tidak rugi. Selama aku memimpin gereja yang kuutamakan Injil Kristus. Gereja satu dibakar, tapi 10 orang bertobat. Ia mendirikan gereja. Sehingga akhirnya orang yang menganiaya membakar gereja itu akan lelah sendiri. Dan setelah akan putus asa. Ini yang harus saudara renungkan. Ingat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan apa? Ampunilah mereka yang menganiaya. Sebelum Yesus mati, Yesus berkata pada Simon Petrus, Simon Petrus, apakah kamu mengasihi aku dari pekerjaan nelayan cari ikan kaya? Petrus telah menyangkal Yesus 3 kali, sekarang Yesus bertanya 3 kali. Jawab Simon, aku mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku.
jemaat di sini, jemaat di kaki. Itu gereja sering ngeklaim, itu jemaatku, itu dombaku, itu orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Jemaatku dalam agama apapun juga, yang percaya atau tidak percaya, itu adalah domba Yesus Kristus. Karena itu Petrus disuruh menggembalakan domba-dombanya. Ia ditanya sampai 3 kali. Sudah yang ketiga kali Petrus menjawab, Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Bahkan aku siap mengabarkan Injil-Mu. Bahkan aku mati karena Injil-Mu. Sebab mati dalam pemberitaan Injil adalah suatu kesenangan, suatu kebahagiaan. Aku pasti masuk surga. Nah, ini sambil garis besar ya. Karena itu firman mengatakan, berbahagialah orang yang mati dalam Kristus. Akhirnya Petrus betul. Ia mengabarkan Injil, ditangkap, disalib, kepala di bawah, dibakar. Tapi ada kebahagiaan. Surga ada di tangan saya. Lah, orang Kristen tuh sekarang imannya yang kurang mantap. Imannya yang kurang mantap. Orang Kristen banyak seneng khotbah-khotbah yang mendatangkan berkat. Tuhan itu kasih, Tuhan datang untuk memberi berkat. Itu yang diamini terus. Mengapa kau tidak pernah seperti kata Tuhan Yesus? Kamu saya perintahkan menginjil. Kalau ada orang yang menolak, kepaskanlah debu di kakimu. Itu betul-betul menolak Injil, nolak seorang penginjil sama dengan menolak Yesus. Lucunya lagi, pada zaman sekarang banyak gereja-gereja yang tidak senang pada pengkhotbah penginjilan. Akhirnya tidak senang diganti majelisnya yang tidak ngerti firman suruh khotbah. Saya mengatakan ini karena saya pengalaman turun ke desa-desa. Inilah kesalahan sekarang orang bergereja. Yang salah siapa? Hambanya. Karena itu banyak hamba Tuhan yang suruh khotbahi jemaat yang enggak ngerti. Sehingga yang paling baik saya sendiri sebagai gembala. Banyak gembala yang senang dipuji. Tuhan mengatakan, kalau kamu senang dipuji, yaitu upahmu di dunia dipuji. Tapi kamu belum dipuji Tuhan kalau belum bisa masuk neraka. Karena itu gereja harus kembali kepada misi Yesus. Misi gereja adalah untuk mengabarkan Injil keselamatan. Ini yang harus direnungkan oleh semua hamba Tuhan, oleh semua gereja. Boleh cek sekarang gerejamu. Apakah Injil ujung tombak gereja atau tidak? Sekarang senang diberkati aksi sosial. Lah ini kesalahan gereja sekarang. Semua hamba Tuhan senang kalau duitnya banyak. Tapi kalau suruh turun menginjil ke desa tidak mau. Sebaliknya sekarang banyak sekolah sarjana ingin jadi pendeta. Tapi kalau lulus diletakkan di ujung desa di sebuah gunung. Dia merasa tidak layak dengan sekolahku. Nah, bagaimana orang diperintah Tuhan mengabarkan Injil, tetapi mengatakan tidak layak? Inilah kesalahan orang. Coba baca 1 Korintus 9 ayat 16. Yang bawah dibaca, apa dikatakan apa? Aku mengabarkan Injil bukan kemauanku sendiri, tapi keharusan. Saya itu sudah diselamatkan Kristus melalui kematian. Aku harus mengabarkan Injil, suatu keharusan. Kalau aku tidak mengabarkan Injil, akulah orang yang paling celaka.
Jadi kalau ada gereja, pendetanya menolak pekabaran Injil, pendetanya itu yang paling celaka, paling menderita. Karena terus terang, banyak gereja yang meninggalkan misi Tuhan Yesus harus mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Karena itu pada saat ini juga, mari kita bersama-sama mendoakan penginjil-penginjil yang ada di kota, di kabupaten, di desa, di hutan-hutan. Ia setia memberitakan Injil Tuhan. Bahkan dia sebelum menginjilkan, dia berdoa pada Tuhan. Tuhan, berilah kesempatan aku untuk memberitakan Injil. Lindungi dari segala kejahatan. Apapun yang menghalangi aku bisa kami hindari. Tapi yang satu lagi, firman Tuhan mengatakan, Tuhan, dalam keadaan apapun juga, saya lebih taat pada Allah dari manusia. Allah memerintahkan saya ngabarkan Injil, saya akan ngabarkan Injil. Kalau saya ditangkap, dibunuh adalah suatu kesukaan. Saya lebih cepat masuk surga hidup yang kekal. Tapi dunia sudah dirubah oleh teknologi yang maju. Di Eropa ikut gereja mengatakan Allah memberi berkat. Tapi teknologi yang baru, aku bisa bawa laptop, tak jual laku persis. Aku bisa gawe bom atom, negaraku yang paling berkuasa. Hebat. Dia tidak mengandalkan Tuhan. Kamu bisa buat handphone, bisa buat sepeda motor, mobil, pesawat terbang. Itu kepandaianmu adalah anugerah Tuhan. Inilah pandainya setan. Bisa membuat tidak terima kasih pada Tuhan. Tapi hasil pembuatannya untuk mengasihi orang lain, untuk kepentingan dirinya sendiri, sehingga apa yang dikatakan Yesus pada zaman akhir, kasih kebanyakan orang makin berkurang. Inilah berita Injil yang harus saudara renungkan, supaya hidup saudara sudah mendengar Injil itu ada perubahan. Kesimpulan, orang yang jadi ciptaan baru sadar bahwa apa yang kami miliki anugerah Tuhan. Pertama, orang itu pasti senang membaca firman. Artinya senang membaca firman, saya senang berbicara dengan Tuhan. Dan orang yang senang berbicara dengan, ia senang berdoa supaya imannya tumbuh, makin mengerti firman Tuhan dan melakukan. Orang yang jadi ciptaan baru pasti takut bolos gereja. Karena ke gereja saya mendengar suara Tuhan yang dibawakan oleh gembalaku. Nah, sesudah mengerti, ia harus menjadi saksi Kristus di sekitar jemaat saya. Umpama di Pondok Indah ada 5 orang jemaat sini. Kita ngadakan persekutuan doa, makan bersama, soal milikku, milikmu. Kalau ada jemaat ini yang kekurangan, kita harus memberi. Sehingga di dalam ada suatu kesaksian. Bahwa kami mengasihi sesama kita seperti hukum pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu. Hukum kedua, kasihlah orang lain seperti dirimu sendiri. Tapi akhir zaman sudah berkurang. Saudara mengasihi bapak, ibune, anaknya sendiri daripada anaknya orang lain. Apa kamu merasa ini? Kalau tidak merasa, omong kosong. Tunjukkan jemaat kita yang sekarang kekurangan. Sudah kamu datang memberi sembako? Bagi jemaat saudara yang sakit tidak punya dana, sudahkah kamu memberi uang untuk berobat?
Kalau sudah puji Tuhan, kamulah anak Tuhan yang sejati. Kamulah iman yang sejati. Kamulah ciptaan baru yang sejati. Jadi kamu dipuji oleh Tuhan. Bukan ingin dipuji oleh manusia. Inilah perlunya Injil diberitakan. Jadi orang percaya pasti ada perubahan hidup. Seperti bayi yang menyusui, makin lama makin makan masih berubah. Pasti dilahirkan kembali. Nikodemus yang dosen teologi datang kepada Yesus waktu malam. Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Bagaimana? Saya sudah besar dilahirkan kembali. Apa aku masuk kandungan ibuku? Bukan. Kamu harus dilahirkan dengan air dan roh. Dan dengan darah. Artinya air untuk membersihkan. Darah permulaan pelayanan Yesus. Roh Kudus yang memimpin dalam kebenaran. Itulah yang dikatakan dilahir barukan. Sudahkah saudara dilahir barukan? Kalau sudah, pasti saudara jadi ciptaan baru. Menerima kebenaran Allah dan iman kepada Kristus. Itulah arti Injil Kristus yang harus dirubah, diajarkan ke seluruh dunia. Saya hanya berdoa toh. Gereja di Eropa sudah turun, sudah jadi rumah makan, sudah jadi hotel. Orang ke gereja makin sedikit. Karena itu kita disuruh memberitakan Injil untuk menubuatkan orang yang belum mengenal keselamatan. Kami berdoa ada pemerintah Jokowi yang jujur diberkati Tuhan. Kalau ada yang menjatuhkan, dia akan masuk lubang sendiri. Dengan terpilihnya Jokowi, gereja makin banyak tumbuh. Gereja makin mengabarkan Injil. Sehingga nanti orang yang belum mengenal Kristus bertobat jadi milik Kristus. Saya tidak tahu apa itu rencana Tuhan. Kalau memang rencana Tuhan, nanti salib Kristus akan terpancar lagi dari bumi Indonesia ke seluruh dunia. Renungkan, sebab orang yang melawan kebenaran Kristus terbesar adalah Indonesia. Saudara tahu siapakah dia? Lah itu bisa bertobat karena pekerjaan Yesus. Amin. Yang mendengar disimpan dalam hati dan dilakukan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Allah yang kami sembah dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau memberitakan kebenaran Injil yang didengar oleh semua yang mendengarkan firman-Mu di rumahnya masing-masing karena wabah corona. Diberkatilah orang yang mendengar firman Tuhan akan jadi ciptaan baru, pasti mendengarkan Injil keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Haleluya, firman Tuhan yang sungguh sangat memberkati. Ya, kita jemaat Tuhan menyimpannya dalam hati dan kita harus melakukan firman tersebut. Amin. Kita akan selesaikan ibadah kita pada hari ini. Saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara menyanyikan sebuah pujian. Berikan pada kami hati yang mengasihi
seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri beban yang bagi kami. Taruhlah Engkau rela melayani, yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri beban yang bagi kami. Roh yang rela kita satukan hati untuk berdoa kepada Tuhan. Firman Allah berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu menjelaskan kepada kami ada bagian-bagian yang sangat penting, yaitu tentang kematian Kristus. Di mana kematian Kristus itu mempunyai sebuah dampak yang begitu luar biasa untuk keselamatan kami. Dia mati menebus kami. Bahkan dia bangkit memberikan kemenangan atas hidup kami. Ketika dia mati dan bangkit menciptakan kita menjadi kehidupan yang baru. Hanya kehidupan yang baru punya akses untuk masuk ke dunia yang baru. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah firman-Mu yang telah kami dengar membuat kami termotivasi untuk kami juga memberitakan kabar baik ini Tuhan. Injil Tuhan untuk dikabarkan kepada siapa saja. Berikan kami hati seperti hati Yesus yang mengasihi. Mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kepada Bapa. Ini tugas kami Tuhan. Dan berikan kami keberanian untuk kami juga menyampaikan Injil-Mu kemana saja Tuhan. Malam ini Engkau telah memberkati kami dengan semangat baru untuk memberitakan segala kebaikan Tuhan yang sudah kami terima. Biarlah Tuhan kami termotivasi jemaat-Mu meskipun kami ada di rumah, tapi kami termotivasi dan diberkati oleh firman Allah ini Tuhan. Dalam kesempatan ini kami juga berdoa Tuhan. Apa yang menjadi keluh kesah jemaat? Apa yang menjadi persoalan yang dihadapi jemaat-Mu hari-hari ini Tuhan? Banyak kali kami cuma memikirkan hal-hal yang duniawi. Hal-hal mengenai kebutuhan kami Tuhan. Tetapi malam ini Tuhan mengajar kami. Ada bagian yang terpenting untuk kami beritakan Tuhan. Dan sungguh itu akan memotivasi kami. Kami akan mencoba belajar untuk melayani. Melayani siapapun yang lemah, yang jalan buntu, yang sakit. Mari kita belajar untuk memberitakan kebaikan Tuhan, mendoakan mereka, berbicara tentang firman Allah kepada mereka. Dan kami percaya setiap permasalahan, persoalan setiap anak-anak Tuhan akan terbuka jalannya bagi kami. Itulah sebabnya dalam kesempatan pagi hari ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan
untuk kami memahami firman Allah dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa malam pagi hari ini untuk bangsa kami Tuhan. Dari pusat sampai di daerah pemimpin kami, Engkau menolong pemimpin kami Tuhan. Yang hari-hari ini berjuang dengan sebuah penyakit menular. Tapi Engkau yang akan menolong bangsa kami, melepaskan bangsa kami, dan memberikan jalan keluar bagi Indonesia Tuhan. Khusus untuk kota kami berdoa, supaya Engkau juga menolong apa yang menjadi kesulitan kota kami Tuhan. Dan bagi jemaat dan gereja-gereja yang ada, Tuhan memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar bagi setiap kesulitan kami yang ada. Terima kasih, sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Dan kami mohon berkat daripada Tuhan. Mari saudara, kita akan mengangkat tangan, mohon berkat daripada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat, terimalah anugerah cinta yang datang dari Allah Bapa di surga. Dalam kasih-Mu Engkau nyatakan itu Tuhan. Dan berkat-Mu limpah atas kehidupan kami. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari sama-sama kita katakan, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.